Ya, kita lihat di sini bahwa kalau kita lihat UMKM kita ini merupakan tulang punggung perekonomian. Coba kita lihat di situ, jumlah unit usaha saja hampir 98,8% dari total unit usaha. Kemudian tenaga kerjanya menyerap hampir 96,99% dari total tenaga kerja. Nah, produk domestik brutonya sendiri coba kita lihat di situ 60,3. Justru di sini terlihat kemampuan dari UMKM sangat tangguh. Resiliensi di sini berarti dia kemampuan beradaptasi dengan kondisi pandemi yang cukup menggoyahkan perekonomian untuk perusahaan-perusahaan yang besar ataupun orang-orang kaya justru ya. Tapi di UMKM ini banyak yang ternyata bisa bertahan. Namun kita lihat lanjutannya adalah porsinya. Porsinya di sini terlihat masih belum signifikan. Ini kita lihat sebelum pandemi loh ya, Bapak dan Ibu. Kita lihat di situ 2017 kontribusinya hanya 2,2% terhadap total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh WP. Nah, yang menarik adalah kenapa kita flashback dulu ya. Di sini kita bicara tadi Pak Prima, kenapa sih UMKM kita bahas di sini? Dari 2013 sampai dengan 2017 sudah kita perhatikan adanya peningkatan dari masing-masing badan maupun OP UMKM-nya. Pembayaran oleh BPOP ini menunjukkan paling tinggi. Coba kita lihat itu di situ yang warna merah, pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran oleh WP badan. Kemudian juga perkembangan jumlah pembayarnya. WPOP makin banyak ya, mungkin karena katanya mudah kan, nanti kita lihat tadi yang dijelaskan Pak Andre itu kayaknya banyak sekali ya, mungkin Bapak dan Ibu mumet ya. Nah, di sini memang ada penawaran dari DJP mengenai PP 23. Selanjutnya kita lihat sebaran pembayaran PPh UMKM yang terlihat paling banyak ya tentunya di wilayah Jawa. Di situ mungkin sudah hampir lebih dari setengah ya dari seluruh Indonesia. Demikian Pak Prima. Jadi memang kita melihat ada dulu ya sebelum pandemi 2013-2017 itu ada sektor yang mungkin karena belum mengerti mengenai pajak dan belum familiar dengan kita, jadi kita berusaha mendekatkan kepada mereka. Demikian Pak Prima. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Betul Pak. Peranan UMKM di ke kontribusinya terhadap produk domestik bruto kita tuh sangat dominan ya Pak. Terlihat sekali dari jumlah sektor usahanya, kemudian selain itu dari jumlah omsetnya dan lain-lain ya Pak ya. Dilihat dari sini memang, namun pada sisi lain ada kesulitan juga mungkin ya Pak ya. Ada kesulitan bagi para UMKM untuk ikut berperan serta berkontribusi kepada pemerintah, karena dilihat tadi belum maksimalnya peran serta UMKM pada penerimaan negara khususnya dari pajak. Nah, sebenarnya gini Pak, UMKM kan usaha mikro, kecil dan menengah ya Pak. Ini saya jadi bingung nih Pak. Ini UMKM menurut di pajak, menurut misalnya kan UMKM juga ada tuh Kemenkop ya Pak ya, Kementerian Koperasi dan UMKM, atau ada yang Kemenparekraf ya, mungkin kan juga membawahi UMKM. Nah kalau menurut pajak itu sebenarnya UMKM seperti apa sih Pak? Baik, untuk UMKM kita lihat di sini kita sudah memakai kriteria tersendiri untuk kata-kata UMKM ini. Pertama, penghasilan dari usaha. Usaha antara lain usaha dagang, industri, dan jasa seperti misalnya toko, kios, los, kelontong pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung, rumah makan. Nah ini banyak sekali ya sebetulnya. Warung, rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Kita lihat yang di tengah. Peredaran brutonya setahun tidak melebihi 4,8 miliar Pak Prima. Kalau mikro mungkin di koperasi di situ bilang kalau tidak salah 200 juta ya Pak ya.
Nah, ini kita pakainya 4,8 miliar. Itu setelah hasil penelitian, sehingga kita patok di angka 4,8 miliar. Apabila ternyata nanti ada perubahan-perubahan, itu kita tunggu lagi, karena perubahan peraturan perpajakan itu harus melalui penelitian, kemudian masukan dari iklim usaha yang ada. Nah, yang terakhir, omset di total. Jadi harus di total dari seluruh gerai outlet baik pusat atau cabang. Jadi dua kata kunci di situ adalah peredaran bruto. Di situ tidak melebihi 4,8 miliar, kemudian omset di total dari seluruh gerai outlet. Nah, kita lihat di sini. Kita kan kadang-kadang omset itu apa sih? Nah, di situ kita lihat omset itu jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir. Jadi kita satu periode ya, 2000 tadi dinyatakan oleh Pak Andre. Ada yang menanyakan, Pak, kalau saya 2021 itu sudah 6 miliar, tapi saya masih di bulan November, bagaimana? Oh, masih tetap lanjut karena dia masih PP 23. Tapi di 2022 otomatis dia harus berubah. Nah, kita lihat di sini sebelum tahun pajak bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto. Jadi jangan melihat apa ada biaya, kemudian perlu ada pencatatan atau pembukuan. Ini sudah dimudahkan oleh pemerintah. Sudah dimudahkan oleh pemerintah, tidak perlu adanya pembukuan yang rumit dengan pengeluaran berapa, biaya berapa, kemudian ada penyusutan. Jadi kita sudah mudahkan peredaran bruto saja. Nah, apabila ada WP orang pribadi suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta, kan makin banyak ya, ke sini ada pisah harta, atau istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri. Ya, jadi sebetulnya satu pandangan pajak terhadap suatu keluarga adalah suami, istri, ada penghasilan masing-masing. Kita tetap pedoman utama adalah suami sebagai kepala keluarga, jadi semua menginduk ke suami. Tapi ternyata ada perjanjian dari antara mereka ini, sudah pasti pisah harta. Atau dari awal istrinya sebelum menikah sudah punya usaha, oh nggak mau saya dimasukkan. Nah silakan, mereka itu silakan memilih PH atau MT tadi. Nah demikian Pak Prim. Oke Pak, jadi lebih jelas ini berarti untuk objek pajaknya sudah jelas ya Pak ya, tidak melebihi dari omsetnya tidak melebihi dari 4,8 M ya Pak ya. Kemudian dihitung dari seluruh penjualan ya atau peredaran bruto atau pendapatan dari 1 tahun ya, 1 tahun periode tahun pajak. Betul Pak. Oke, iya sih. Jadi UMKM ini berbeda dengan yang mungkin berbeda, tapi sebetulnya sudah dimasukkan semua dari koperasi, Menparekraf segala macam Pak. Oke. Nah kalau gitu Pak, sekarang ada bedanya Pak ya? Kalau sekarang kan udah ketahuan nih, oh siapa sih yang kena nih, objeknya apa kan gitu ya Pak ya. Terus cara ngitungnya gitu gimana Pak? Cara ngitung penghasilannya pajaknya itu Pak? Nah ini dia. Tadi ada yang menanyakan menghitung di depan apa tidak, atau saya pindah kemana. Nah sebetulnya pemerintah itu menawarkan dua aspek. Pertama, pakai perhitungan pajak yang dijelaskan oleh Pak Andre tadi ya, melalui formulir-formulir yang ada. Dengan langkah-langkahnya adalah penghasilan bruto, kemudian dikali norma penghitungan penghasilan neto, jadi ada norma, kemudian dikurangi PTKP, dikali tarif progresif sampai dengan 30%. Ini untuk orang pribadi ya, sebelum Juli 2013. Ya, ini untuk orang pribadi. Kemudian untuk yang PPh badan, jadi WP badan, bukan PPh badan. Nah, untuk WP badan, tentukan penghasilan bersih dengan pembukuan. Berarti dia ada
penghasilan, kemudian di situ ada biaya-biaya, karena kan kita lihat ada pembukuan itu, kemudian kita kali hitung penghasilan kena pajaknya, dapat penghasilan kena pajaknya, kemudian dikalikan tarif PPh badan 25%. Ini perhitungan pertama, tadi ada orang pribadi dan PP badan. Jadi pakai tarif progresif ya, kalau yang di OP, kemudian yang di badan ini pasal 31E kalau dia omsetnya belum melebihi PKP-nya belum melebihi 4,8 miliar. Nah, untuk PP 23, sebetulnya PP 23 itu induk semangnya adalah PP 46, Pak Prima. PP 46 tahun 2013, waktu itu tarifnya masih 1%. Kita cukup mudah, coba kita lihat penghasilan bruto, dapat, kemudian langsung kita kalikan tarif 1%. Ini PP 46. Nah, untuk PP 23 kita kurangin lagi 2018 kan PP 23 tahun 2018 itu kita kalikan 0,5% bersifat final. Jadi Pak Prima di sini ada ada dua pilihan berarti untuk wajib pajak, Pak. Demikian Pak Prima. Oh, jadi ini kalau dengan penghasilan sekarang, penghitungannya dengan PP 23 itu langsung dari penghasilan bruto dikali tarif. Betul Pak. Ya, langsung dikali tarif. Sekarang berapa Pak? 0,5%. Oh, tapi kalau merasa mampu, saya bisa ada pembukuan segala macam, ya silahkan dia pakai pembukuan. Jadi bisa ada dua pilihan ya Pak ya? Betul Pak. Ada dua pilihan, kalau dia menghendaki menggunakan pembukuan atau pencatatan, ya kan? Ada produknya yaitu laporan keuangan, di situ nanti dia bisa menghitung secara normal gitu ya Pak ya? Betul. Normal dikali, bisa kalau pribadi dikali norma, atau kalau BP badan itu dikali berdasarkan penghasilan bersih ya kan, penghasilan neto gitu ya Pak ya, kali tarif kan gitu ya Pak ya. Tapi tarifnya memang lebih tinggi. Cuman dia bisa memperhitungkan biayanya gitu ya Pak ya, kalau yang normal. Betul ya, Pak. Ya. Tapi kalau PP 23 dia langsung penghasilan bruto dikali tarif gitu ya Pak ya. Lebih simpel gitu ya Pak ya. Sangat simpel. Oke Pak. Kalau tarif berarti kalau saya punya banyak penghasilan misalnya, macam-macam gitu Pak. Apakah semua penghasilan saya bisa langsung ditotal, langsung dikali tarif 0,5% itu Pak? Gimana Pak? Baik, selanjutnya slide selanjutnya nih kita lihat nih tarifnya tadi sudah turun. Di sini kita lihat tadi pertanyaan Pak Prima ke arah objek pajak apa? Iya Pak, apakah semua penghasilan untuk penghasilan ini apakah bisa dipakai semua Pak, semua penghasilan? Siap. Pertama saya bahas dulu yang pertanyaan terakhir. Kita lihat di sini untuk orang pribadi kalau mau memakai PP 23 dan memenuhi persyaratan, tadi kan 4,8 miliar ya Bapak dan Ibu, jangka waktunya adalah 7 tahun. Tapi apabila tadi dinyatakan pertanyaan yang ke Pak Andre tadi, ya, tahun ini dia sudah hampir 6 miliar nih, pada posisi masih November. Ya otomatis kita harus legowo untuk masuk ke perhitungan secara progresif, pakai pembukuan. Nah, kemudian untuk badan usaha berbentuk PT dengan jangka waktu 3 tahun. Kemudian di situ dibawa lagi CV, firma dan koperasi dengan jangka waktu 4 tahun. Ya, jangka waktu dihitung sejak BP lama tahun pajak PP berlaku, yaitu kan kalau tidak salah PP 23 itu berlaku di tengah-tengah tahun ya Pak Prima ya. Tahun 2018 ya. Ya. Kemudian untuk BP baru pada saat terdaftar dia bisa dipersilakan untuk memilih, bisa masuk ke PP 23 atau apabila sudah kuat, saya sudah ada pembukuan, istilahnya ya investasi saya akan rugi nih karena ada penyusutan, saya pengen itu ada biayanya, saya pengen buat laporan keuangan, silahkan. Nah ini untuk PP 23 berlakunya kita lihat di situ ada orang pribadi dan badan usaha. Nah untuk yang BP yang tidak dikenai PP ini,
yang tidak diperkenankan istilahnya ya, otomatis yang pertama ya, WP yang memilih untuk dikenai ketentuan umum, yaitu tadi dari awal berdiri terdaftar ternyata dia sudah sanggup, jadi dia tidak mau memakai PP 23, ya sudah, WP menyampaikan SPT ke KPP dan tahun pajak berikutnya terus menggunakan tarif pasal 17. Nah, yang ke nomor 2, WP badan yang memperoleh fasilitas PPh ya. Kalau udah punya fasilitas otomatis itu kan istilahnya cukup besar ya kemampuan mereka, makanya kita buat tidak dikenai PP ini. Yang ketiga adalah BUT, bentuk usaha tetap. Banyak kan di sini orang-orang luar semakin mengincar kita kan, pangsa pasarnya cukup besar, mereka istilahnya coba-coba secara perorangan Pak, atau mungkin hanya namanya saja muncul di sini. Nah ini namanya BUT. Yang keempat adalah CV atau firma. Nah kita lihat di sini ada perbedaan yang lumayan ya. Dibentuk oleh beberapa BPOP yang memiliki keahlian khusus. Kalau waktu PP 46 itu belum diatur. Jadi kalau misalnya ada notaris itu berkumpul, kemudian ternyata omsetnya persekutuan itu, bukan jarang ya notaris berkumpul ya, konsultan ya misalnya, konsultan itu berkumpul, omsetnya di bawah 4,8, mereka otomatis mengajukan PP 23. Itu nggak bisa, itu kan kalau untuk yang PP 23 ini tidak bisa karena kepanjangan tangan dari keahlian khusus. Kemudian menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebasnya tadi, ya. Nah, kemudian yang bukan objek, jadi kan tadi yang dalam usahanya saja, yang diperhitungkan oleh PP 23 Pak Prima di sini yang usahanya saja. Kalau dia punya penghasilan lain misalnya dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas itu otomatis bukan objek ya. Penghasilan di luar negeri juga demikian. Penghasilan yang dikenai PPh final misalnya tadi ada, oh tidak salah, oh itu tadi jual mobil ya Pak Prima, beda lagi ya. Ini misalnya punya rumah disewakan, nah itu otomatis PPh final. Yang terakhir adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi jangan khawatir ya Bapak dan Ibu, untuk yang PP 23 hanya mengarah pada usaha. Demikian Pak Prima. Jadi ini ada penghasilan-penghasilan yang memang bukan objek dari PP 23 ya Pak. Jadi tidak bisa menikmati tarif 0,5% gitu ya Pak ya. Ada Betul juga Pak. ada aturan baru setelah PP 46 2013 untuk CV ya Pak, atau firma yang pekerjaannya sejenis dengan pekerjaan bebas ya, serta dibentuk oleh beberapa WPOP ya Pak ya. Itu Betul. kalau dia misalnya berkumpul gitu Pak ya, tapi masih bisa berkumpul Pak sekarang ya, karena social distancing ya Pak ya, nggak boleh berkumpul ya Pak. Ya kalau kita berusaha kan bisa juga ya lewat Zoom-Zooman ya berkumpul juga Pak Prima ya. Nah ini Pak, tadi kan yang WPOP kan 7 tahun ya, WP Badan 3 tahun ya Pak, WPPT ya, PT 3 tahun, CV firma koperasi itu hanya boleh menikmati dalam waktu 4 tahun ya Pak. Betul. Nah nanti misalnya kalau udah habis nih Pak, boleh nggak sih perpanjang nih Pak? Misalnya, wah saya masih mau tetap nih pakai 0,5%, nah itu gimana ya Pak? Mengenai perpanjangan waktu sebetulnya sudah diatur situ tadi ya, jangka waktunya 7 tahun. Nah banyak sih yang menanyakan ya, Pak ini sudah waktunya mau berubah ini Pak, gimana nih peraturan PP 23 berubah apa tidak? Itu bukan hak kita semua ya, karena itu dari penelitian dulu ya Pak Prima ya, untuk perubahan-perubahan itu. Tapi otomatis dia kalau sudah orang pribadi sudah berlangsung selama 7 tahun, ya otomatis dia harus berpindah ke perhitungan normalnya seperti tadi, ada biaya, kemudian ada pembukuan, kemudian ada laporan keuangan kalau misalnya dimungkinkan, atau mungkin pakai norma kali ya. Nah demikian, atau apa badan usaha ya, betul Pak, pencatatan ya. Iya. Oh jadi memang belum ada ini ya Pak ya, pemberitahuan lebih lanjut ya, boleh perpanjang apa enggak ya Pak ya. Nanti kita tunggu kebijakan saja dari Kementerian Keuangan seperti apa ya Pak. Apakah memang jangka waktunya tetap seperti ini atau bisa diperpanjang itu ya Pak ya.
Betul kan Pak, kita semua kan pasti berdoa ya, usaha kita makin berkembang, nggak mungkin kita di bawah 4,8 miliar terus kan Pak Bener ya. Pak, iya bener. Nah mungkin saja tiba-tiba 4,8 miliar tuh kecil, nanti bisa berubah jadi 10 miliar mungkin saja kan Pak ya. Iya, iya. Nah demikian Pak. Ini harapannya kan berusaha para wajib pajak baik badan maupun orang pribadi sudah semakin meningkat gitu ya Pak ya. Betul Pak, harapan orang pajak kan, bukan orang pajak, instansi pajak kan usaha dari Bapak dan Ibu semakin berkembang ya Bapak Ibu. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kita bisa melampaui pandemi ini ya Pak. Ya, amin. Oke Pak, nah sekarang kita udah tahu nih ketentuan-ketentuan umumnya nih, yang penghasilannya apa saja yang bisa masuk, tarifnya, cara perhitungannya. Nah sekarang gimana nih Pak cara bayar, cara lapor, cara hitungnya itu gimana Pak ya? Untuk yang khusus PP 23 ini Pak. Nah ini berarti masuk aplikasinya ya, langkah-langkahnya ya. Pertama, ini kita lihat, kalau belum punya BWP, Anda mau membayar pajak, Anda punya warung makan, Bapak dan punya warung makan, nah kita daftarkan dulu. Pertama untuk orang pribadi, kita lihat fotokopi KTP, surat pernyataan bermeterai dari BP yang menyatakan kegiatan dan lokasi tempat usaha, atau keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa. Ini tadi Pak Andre ya tadi ya, penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa BP merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online. Cukup mudah ya, surat pernyataan bermeterai dari BP yang menyatakan kegiatan dan lokasi tempat usaha, karena kita instansi perpajakan menginginkan ada kepastian di mana usahanya ini. Selanjutnya untuk PPh wajib pajak badan, persyaratannya adalah akte otomatis ya. Otomatis di sini akte, fotokopi KTP, salah satu pengurus. Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus yang menyatakan kegiatan dan lokasi tempat usaha. Jika dokumen persyaratan daftar NPWP OP badan telah tersedia dalam data elektronik pada basis data elektronik DJP, maka fotokopi persyaratan tersebut tidak perlu dilampirkan ya. Nah, kemudian langsung sampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, BP badan. Nah, berapa lama waktu pengurusan? Hanya 1 hari kerja. Nah itu gambarnya kita lihat kartu nyata. Kalau tidak salah bisa pakai IREK ya. Nah ini dia. Di registration itu kita bisa daftarkan. Anda masuk ke, diketik ini ya Pak Prima ya. irek.pajak.go.id ya. Ya, irek.pajak ya Pak ya. .go.id. Nah nanti di situ kalau tidak salah ada NPWP online juga ya, gambarnya warnanya biru. Kalau di sini kan ada warna coklat putih ya, silver kalau tidak salah. Nah kalau sekarang warnanya biru, udah bisa masuk ke email. Oh gitu ya Pak. Saya baru. Menarik ya Pak ya. Saya tahu, saya udah punya MBWP udah lama, udah buluk Pak itu kartunya Pak. Betul Pak. Dulu kayaknya bahagia gitu ya kalau punya kartu makin lama dompet tuh isinya kartu doang. Tagihan ya Pak ya. Kalau sekarang cukup masuk email saja. Iya. Bagaimana cara hitung? Tadi sudah mendaftarkan. Cara ngitungnya bagaimana nih istilahnya ya? Setor sendiri. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut. Tadi ada yang menanyakan kan? Saya sudah terlanjur dipotong nih. Saya belum nunjukin surat keterangan. Nah itu tadi bagaimana solusinya? Langsung minta pemindah bukuan ya. Apabila BP sudah mengajukan surat keterangan ke KPP. Biasanya sih bersamaan dengan kita mengajukan SPT ya Pak Prim ya. Nah kalau sudah masukkan itu berarti surat keterangan sudah ada. Karena kelupaan mungkin ya kita bisa minta pemindah bukuan. Selanjutnya, nah ini bagaimana penentuan peredaran bruto. Ini mulai agak ngitung-ngitung dikit ya Bapak dan Ibu ya. Ini sorry ini bergerak-gerak ini slide-nya. Penentuan peredaran bruto misalnya di tahun 2019. Pasar dia punya 3 outlet. Ada di pasar A 1 miliar, pasar B 2 miliar, pasar C 2 miliar. Nah, pada tahun 2020 tidak dapat dikenai pajak penghasilan final
karena peredaran usaha Tuan A dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi 4,8 miliar. Kan kalau kita jumlah sudah 5 miliar nih. Jadi tahun berikutnya 2020 itu tidak bisa. Selanjutnya PTA terdaftar pada Agustus 2018. Bagaimana pengenaan PPh terhadap PTA? Ini tahun peralihan tidak usah dibahas ya Pak ya. Kemudian, nah ini cara bayar, karena kita sudah melewati 2018 ya, kita langsung aja cara bayar. Kode pembayarannya adalah kode akun pajaknya. Jadi waktu Bapak dan Ibu masuk ke DJP online, itu merupakan situs pribadi untuk masuk ke pembayaran pajak, pelaporan pajak. Nah, di situ ada kode akun pajak. Masuk ke billing, e-billing sebelum Anda masuk ke bank atau ke ATM atau m-banking, itu Anda buatkan dulu e-billing, kemudian pilih kode akun pajaknya 411128 dengan kode jenis setoran KJS-nya 420. Pak, kok ada kode-kode? Ya iyalah, begitu Bapak dan Ibu bayar itu langsung kelihatan oleh kami, oleh Ibu Menteri. Oh, Bapak dan Ibu sudah bayar nih di bank. Kemudian kita lihat di situ, buat kode billing. Ini tadi ya. Pertama masuk ke layanan billing DJP, ada di DJP online. Bisa ke kering pajak 1.500-200. Kemudian bank persepsi, itu kalau sudah ada billingnya. Atau internet banking, kemudian atau penyedia jasa aplikasi serta ATM. Kemudian di sini bayar pajaknya masuk ke petugas teller bank dan kantor pos. Selanjutnya di sudah bisa pilihan macam-macam ya, ada ATM, internet banking, marketplace, ini sudah mulai ada ya. Kemarin apa ya Pak marketplace kita? Ada 2 Pak, baru 2 sepertinya Pak. Tokped dan Bukalapak ya. Ya, Tokped dan Bukalapak, sambil belanja, sambil bayar pajak ya. Kemudian ATM. Selanjutnya adalah cara lapor. Setelah kita tahu, menghitung, membayar, nah cara lapornya bagaimana? Ribet nggak gitu kan? Memang SPT ada berapa ya? 4 ya kalau tidak salah ya. Nah kita pilih yang di 1773 baris 16. Coba kita lihat ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah ada mendownload SPT OP misalnya ya 1773, kalau kodenya kan soalnya contohnya 1770, kalau dia BPA Badan berarti 1771. Nah kita lihat di situ yang baris ke-16, dasar pengenaan pajak penghasilan bruto diisi omset. Nah, yang 16 ini menyatakan penghasilan lain yang dikenakan pajak final. Kalau ternyata dia ada DTP, bagaimana ya Pak Prima ya? Berarti angka yang DTP tadi masuk ke PPh final tadi itu. Jadi, oh gitu ya Pak ya. Betul Pak. Kadang-kadang ada juga kan final, jadi nggak mungkin dicek, ketahuan Bapak dan Ibu, karena setiap pada pembayaran kita wajib pajak itu akan terlihat di layar monitor kita. Kalau kurang ya mohon dibayarkan walaupun judulnya final ya. Kan misalnya dia mengaku 4 miliar, berarti kalau 1,5%-nya ini berarti 20 juta ya Pak Prim ya. 20 juta ternyata dia kurang 19.800.000, kurang 200.000. Masukin aja nggak ketahuan, pasti ketahuan Bapak dan Ibu. Jadi harus sesuai ya 0,5%-nya. Ini ketentuan penilaian tidak usah. Nah, jadi dengan kemudahan tadi sungguh menarik ya Pak Prim, bahwa jadi cara menghitung, cara melaporkan, kemudian kita sudah mempermudah lagi dengan mendapatkan NPWP, kartu NPWP, apalagi coba,
apalagi yang kita pungkiri ya Pak ya, nikmatnya ya. Cara hitung, cara lapor yang lebih mudah dan lebih simpel ya Pak ya. Mohon ada yang coret-coret ini. Mohon maaf kalau ada yang coret-coret ini, tolong co-host dan host. Makasih Pak. Jadi udah sangat jelas nih Pak. Sudah sangat jelas terkait dengan tadi PP 23 2018. Nah, pada saat sekarang ini kan ada pandemi Pak, pandemi COVID-19. Nah, tadi Bapak udah nyinggung-nyinggung tuh, ada PPH DTP ya, ditanggung pemerintah. Katanya itu termasuk yang WP yang ikut dalam memanfaatkan PP 23. Itu aturannya gimana ya Pak untuk yang WP-WP UMKM apabila ingin memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka pandemi COVID-19 ini Pak? Baik, ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman wajib pajak yang menurut kriteria tadi sudah termasuk ya 4,8 miliar. Nah, kita lihat di sini. Ini sudah berlaku di 2020 sebetulnya. Nah, jadi tinggal kepanjangan tangan dari 2020. Kita lihat di sini penerima insentif ya, berarti yang PP 23 itu sudah masuk ke dalam penerima insentif. Kemudian yang B, menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id, yaitu di reporting ya Pak Prima ya. Nah, paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Jadi kalau kita bulan Februari ini, nanti tanggal 20 Maret siap-siap laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Wajib pajak tidak perlu menyetorkan PPh final, tapi e-billingnya dibuat supaya kita tahu bahwa Bapak dan Ibu akan membayar pajak tapi tidak menyetorkan. PPh final ditanggung pemerintah diberikan untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan 2 Juni 2021. Jadi diperpanjang lagi. Setelah diperpanjang yang kedua kalinya ya Pak Prim ya. Kemarin Desember, sekarang masuk sampai Juni. Bagi WP yang belum memiliki surat keterangan, laporan realisasi diperlakukan sebagai permohonan surat keterangan sepanjang memenuhi PMK 99 PMK.03 2018. Tadi mungkin dia kelupaan di surat keterangan, jadi cukup buat laporan realisasi. Kemudian kita lihat di sini transaksi dengan pemotong atau pemungut. Untuk transaksi dengan pemotong atau pemungut, wajib pajak menyerahkan fotokopi surat keterangan. Bagaimana ya kita tahu pemotong pemungut? Ya tanya, biasanya bendahara, BUMN, BUMD, kemudian, nah ini dia usaha-usaha tertentu ya, seperti produsen mobil, ATPM, itu juga perlu kita ketahui, itu sebagai pemotong pemungut. Kemudian pemotong pasti melakukan konfirmasi surat keterangan ke laman www.pajak.go.id pada menu rumah konfirmasi dokumen, rumah kodok. Dalam hal surat keterangan telah terkonfirmasi, pemotong pemungut pajak tidak melakukan pemotongan pemungutan PPh pada saat pembayaran atas PPh final ditanggung pemerintah tersebut. Pemotong pemungut pajak harus membuat SSP, cetakan kode billing, jadi tetap ya, kode billing juga, yang dibubuhi cap tulisan PPh final ditanggung pemerintah ex-PMK nomor 9 PMK.03 2021. Nah, ini bentuk dari laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah. Kita lihat di situ yang sisi sebelah kiri. Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP. Nah, walaupun ditanggung pemerintah, kita harus tahu ya, sebagai pemerintah ini kita menyatakan ini PPh-nya berapa. Ini kan akan masuk ke akun pajak kita.
Nah, makanya kita mengharapkan sekali wajib pajak untuk on time melakukannya pelaporan ini. Terus SSP cetakan kode billing yang diberi cap tulisan PPh final ditanggung pemerintah jika ada transaksi dengan pemotong pungut agar disimpan sebagai dokumentasi. Kita lihat di situ ada rekapitulasi peredaran bruto atas transaksi dengan pemotong. Kemudian di situ adalah yang nomor 2 selain pemotong. Laporan realisasi tadi sudah dinyatakan tanggal 20 bulan berikutnya. Nah ini dia, wajib pajak yang menyampaikan laporan realisasi melebihi batas waktu, lupa nih. Jadi mohon maaf, tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP. Wajib pajak dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh final DTP paling lambat akhir bulan berikutnya, setelah batas waktu pelaporan realisasi. Kan tadi laporan realisasi adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, ini ditambah lagi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan realisasi kalau mau melakukan pembetulan. Kita lihat di sini. Nah, ini masuk ke e-reporting. Login e-reporting, di situ ada di DJP online ya mestinya ya Pak Prima ya. Iya, Pak. Di DJP online ya. Jadi Bapak dan Ibu setelah punya kartu NPWP nanti bisa diarahkan ke DJP online, bisa masuk ke e-reporting, klik button tambah pelaporan, pemilihan jenis pelaporan realisasi baru, kemudian isi captcha-nya, kode keamanan sesuai permintaan sistem, unduh dan mengisi laporan realisasi pada file Excel, jadi Excel yang tadi sudah ditampilkan. Nah ini mohon maaf ya agak teknis ya, validasi makro, jadi di komputer atau di PC atau di laptop tolong makronya divalidasikan supaya bisa masuk ke sistem upload file Excel laporan realisasi. Nah ini captcha-nya lihat di situ MXMD, kemudian upload. Nah ini pelaporan berhasil di-upload. Demikian Pak. Jadi kita sudah memikirkan tadi Pak Prima bilang berkumpul masih boleh ya Pak. Ya kita kan sekarang sudah berkumpul kan ya, tapi secara virtual Bapak dan Ibu. Demikian Pak Prima. Iya Pak, baik Pak. Jadi teman-teman yang menggunakan PP23 ini masih dapat memanfaatkan insentif pajak ya Pak. Dalam masih Pak. PPh DTP PP23 hingga bulan Juni ya 2021. Betul, Pak. Tadi ada kewajiban lain adalah selain membuat SSP yang ditanggung dengan cap atau tulisan ditanggung oleh pemerintah ya sesuai PMK 09, tapi juga harus kewajiban membuat laporan realisasi ya Pak ya, membuat laporan realisasi. Nah kalau mereka misalnya saya mengeluarkan SSP-nya, kemudian saya lupa nih buat laporan realisasinya, bukan cuma terlambat tapi lupa sama sekali, itu gimana Pak? Ya berarti di situ kita lihat yang menyampaikan laporan realisasi melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dapat memanfaatkan insentif PPh final. Ini dipertegas secara jelas ya, karena banyak yang Pak lupa gitu Pak. Nah ini tolong ya, karena ini kan berkaitan dengan penerimaan negara walaupun itu ditanggung pemerintah. Segala yang dinyatakan oleh wajib pajak ditanggung pemerintah, berarti kan kita harus menyediakan rupiahnya. Bapak nanti di akun pajaknya lari ke laporan keuangan ya Pak ya, Pak Prima ya, untuk dinyatakan PPh ditanggung pemerintah. Nah di kami harus menyediakan cash-nya istilahnya ya. Demikian Pak Prima. Wah itu berarti memang sekarang lebih ketat ya Pak ya untuk memanfaatkan fasilitasnya. Jadi tidak hanya mencetak SSP ditanggung pemerintah, tapi juga Bapak Ibu sekalian untuk juga jangan lupa melaporkan realisasinya ya Pak ya di pajak.go.id, nanti di dalamnya ada menu DJP online. Ya nanti DJP online masuknya dengan menggunakan NPWP yang Bapak Ibu miliki serta pasportnya ya Pak ya. Betul. Seperti itu ya Pak ya.
Oke, jadi ini sudah jelas Pak, dari awal tadi kita sudah bahas subjek pajaknya, objek pajaknya, cara hitungnya, cara lapornya, cara penggunaannya, mana yang tidak boleh penghasilan mana yang tidak boleh memanfaatkan PP 23, serta sampai dengan pemanfaatan insentif pajaknya ya Pak ya, sesuai dengan PMK 9 tahun 2021 sebagai perpanjangan dari PMK 110 kalau nggak salah ya Pak, di tahun 2020.